Oke, halo, selamat pagi teman-teman semua. Di video kali ini saya akan tes kamera Poco M4 Pro. Jadi saya akan tes untuk foto dan video saat siang dan malam hari. Dan ini perekaman langsung menggunakan kamera depan Poco M4 Pro. Hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah, oke banget ya untuk warna, ketajaman, detail gambarnya bagus banget kalau saat terang seperti ini. Nanti kita coba saat malam juga hasilnya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sebelum memulai untuk ngetes kamera untuk foto dan video, saya akan jelaskan dulu. Saya akan memberi info tentang spesifikasi kamera handphone Poco M4 Pro. Jadi kameranya ada 3, triple kamera ya, kamera belakangnya. Kamera yang utama 64 megapiksel, kemudian kamera yang kedua beresolusi 8 megapiksel itu kamera ultrawide, kemudian yang kamera ketiga beresolusi 2 megapiksel itu kamera ultra makro. Dan kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Oke, sekarang saya akan tunjukkan apa aja fitur-fitur yang ada di kamera Poco M4 Pro. Oke teman-teman, sekarang kita lihat fitur apa aja yang ada di kamera handphone Poco M4 Pro. Kita mulai dari yang paling kiri, ini ada mode Pro. Dan di mode Pro ini kita bisa mengatur exposure secara manual ya. Ada F, kemudian ada speed, ISO, exposure value, dan ini bisa menggunakan lens wide dan ultra wide, dan bisa menggunakan kamera yang 64 megapiksel. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan kamera 64 megapiksel, kalian bisa akses di mode Pro. Oke. Kemudian di sini ada mattering effect. Teman-teman bisa pilih sendiri, teman-teman bisa explore sendiri ya. Kemudian setelah itu masuk ke mode video. Nah, video kamera belakang, kita lihat fiturnya resolusinya dari 720 30 fps, kemudian ada resolusi 1080 30 fps juga. Oke, dan di video kita bisa menggunakan kamera ultrawide, kamera standar, dan kamera telefoto atau kamera zoom. Kemudian ada filter, flash, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk video stabilizer hanya ada di resolusi 1080 ya, dan itu auto nyala, jadi kita nggak bisa untuk menonaktifkan stabilizernya. Oke, kemudian untuk video juga bisa menggunakan efek makro di sini. Jadi videonya harus sangat dekat banget dengan objek. Dan untuk video makro cuman bisa di resolusi 720 30 fps. Oke, ini ada guide lensa saya aktifkan ya. Kalau misalnya teman-teman ingin foto atau video menggunakan guide lens juga bisa di sini. Kalau mau di nonaktifkan tinggal diklik lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita lanjut ke mode berikutnya, mode foto. Seperti di mode video, di mode foto juga kita bisa memilih kameranya kamera biasa, kamera ultrawide, atau kamera telefoto. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ultrawide hasilnya seperti ini kurang lebih. Untuk mode foto di sini kita bisa pilih ada flash, HDR, kemudian ada AI, ada filter di sini, kemudian ada Google Lens. Nah, di sini kita bisa pilih resolusi atau ukuran foto, ada 1:1, 3:4, 9:16 dan full. Kemudian ada timer. Kemudian ada movie frame, guide lens kayak tadi ya. Kemudian fitur foto makro, teman-teman bisa cari di mode foto ya, terus cari makro. Oke, kemudian ada tilt shift. Ini seperti memberi efek vignette ya di foto. Ada putih-putih di bingkai-bingkai putih di samping-samping gambar. Dan ini bisa dipilih ya, mau vignette yang bundar atau yang vertikal seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada time brush. Ini kalau kita aktifkan time brush, kita bisa memotret 30 foto dalam 5 detik. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke mode berikutnya, ada mode portrait atau efek bokeh. Nah, di sini kita bisa atur seberapa blur efek bokeh yang kita buat. Intinya semakin kecil angka f ini, itu hasil fotonya akan semakin blur. Jadi f1,0 itu akan lebih ngeblur dibandingkan f5,6, misalnya seperti itu ya, kurang lebih jelasannya. Oke, berikutnya setelah mode portrait ada mode more. Nah, di mode more ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada fitur andalan kita kalau memotret saat malam hari, yaitu fitur night mode. Kemudian untuk mengakses kamera 64 megapiksel juga bisa lewat
mode more di paling kanan ya. Kemudian ada short video, panorama foto, dokumen foto, slow motion video, time lapse video. Oke, kurang lebih itu yang ada di kamera belakang. Sekarang kita cek fitur apa aja yang ada di kamera depan ya. Ya, kita buka lagi dari mode Pro. Mode Pro tidak bisa untuk kamera depan. Mode video bisa nih untuk kamera depan. Dan untuk video kamera depan resolusinya dari 720 dan 1080 sama seperti kamera belakang. Ada movie frame juga. Kemudian mode foto pasti bisa ya untuk kamera depannya. Ada pilihan flash, HDR, dan mode fotonya sama aja sih kurang lebih. Ada palm shutter, jadi bisa menggunakan efek tangan gitu ya untuk foto ya. Kalau kita mengaktifkan palm shutter. Berikutnya ada portrait bisa untuk kamera depan juga pasti ya. Dan kita bisa memilih juga seberapa blur efek bokeh yang kita terima di sini. Oke. Setelah mode portrait, berikutnya ada mode more lagi. Nah, mode more nggak semua bisa untuk kamera depan. Kayak mode night itu nggak bisa, 64 megapiksel nggak bisa, short video tidak bisa, panorama tidak bisa, dokumen tidak bisa, slow motion nggak bisa. Berikutnya mode time lapse. Nah, time lapse ini bisa untuk kamera depan. Jadi kalau teman-teman ingin membuat video time lapse, selfie gitu bisa. Misalnya lagi makan atau sedang ngapain gitu, bikin video-video selfie menggunakan time lapse, bisa. Oke. Setelah itu udah sih, kurang lebih itu fitur-fitur yang ada di kamera depannya. Oke, sekarang langsung aja kita tes kamera handphone Poco M4 Pro untuk foto dan video saat siang dan malam hari. Kamera 64 megapiksel, hasilnya tajam dan mampu menangkap detail objek. Warnanya cerah, nggak over. Ini hasil foto efek bokeh, blurnya sangat-sangat bagus, rapi banget. Kamera ultrawide hasilnya nggak kalah bagus dengan kamera utama. Lebar areanya yang membantu saat kita butuh memotret area yang luas. Dan ini membuat efek lebih dramatis. Kamera makronya mampu menangkap detail objek cukup baik. Foto kamera depan hasilnya bagus banget, tajam, bersih hasilnya, dan walau membelakangi matahari, wajah saya tetap terlihat. Kemudian efek blur kamera depan juga rapi banget hasilnya. Foto saat malam hari atau dalam keadaan low light menggunakan mode night hasilnya oke banget. Cahayanya pas, nggak terlalu dibuat terang, nggak ada yang terlalu terang lah. Kamera selfie saat low light pun masih oke hasilnya. Tapi kalau di zoom lebih detail, sudah terlihat ada noise-noise di foto. Ya nggak sebersih saat siang hari. Oke teman-teman, sekarang kita tes perekaman video menggunakan kamera belakang Poco M4 Pro. Ini di resolusi 1080 ya. Dan stabilisernya udah auto nyala, hasilnya seperti ini. Ini saat siang hari jam 10, lagi trik-triknya banget. Jadi kita bisa tes dynamic range-nya di sini kelihatan bagus banget ya. Jadi langitnya, tekstur langitnya bisa terlihat dengan jelas dan di bawah nggak jadi overexposure, tetap terangnya bagus. Jadi penyesuaian cahayanya lumayan oke. Oke. Coba sekarang kita bawa jalan. Nah, kalau dibawa gerak hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kalau pas saat terik matahari seperti ini, maksudnya saat terang gitu ya, saat matahari cukup, lumayan oke sih. Detailnya juga bagus. Untuk warna ketajaman juga oke banget. Nggak terlalu cetar-cetar, gonjreng-gonjreng warnanya, jadi warnanya masih enak dilihat, nyaman dilihat mata. Oke. Ya kurang lebih seperti ini hasil perekaman video kamera belakang Poco M4 Pro. Kalau misalnya dibawa gerak, kestabilannya seperti ini.
kita coba switch ke kamera ultrawide-nya ya. Nah, ini kalau zoom bisa langsung nih di sini. Tapi kalau kamera ultrawide harus dimatikan dulu. Nah, kalau hasil kamera video zoom-nya hasilnya seperti ini. Susah cari fokusnya nih. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita tes perekaman video menggunakan kamera ultrawide. Hasilnya seperti ini. Ini nggak kalah bagus dibandingkan kamera yang utama. Masih tajam juga hasilnya tuh. Lumayan ya, mantap. Dynamic range-nya juga sama bagusnya. Dan ini kalau untuk video landscape seperti ini oke banget sih. Jadi kelihatan lebih dramatis menggunakan kamera ultrawide-nya. Coba kita bawa jalan. Oke. Harusnya berasa lebih stabil ya kalau menggunakan kamera ultrawide. Oke teman-teman, sekarang kita tes perekaman video menggunakan kamera depan ya. Hasilnya seperti ini. Ini di tempat yang sama dan jam yang sama ya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini saya berada di tempat teduh di bawah pohon. Coba saya maju ke depan. Nah, kalau dibawa jalan ke depan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau dibawa gerak gitu ya. Ini tangan saya mentok segini nih hasilnya. Dynamic range-nya oke. Dynamic range-nya oke. Kalau dilihat ketajamannya, kayaknya saya lebih suka hasil kamera depan ya dibandingkan kamera belakang. Kayak lebih tajam aja gitu. Enak dilihat. Nah, untuk penyesuaian cahayanya kurang lebih seperti ini. Walaupun langit terik, tapi wajah saya masih bisa terlihat di layar. Oke. Itu matahari persis. Wow. Bahkan membelakangi matahari seperti ini, wajah saya masih bisa terlihat. Ya, kurang lebih seperti itu hasil kamera depannya ya. Oke banget kamera depannya saat siang hari. Nanti kita coba saat malam apakah hasilnya sebagus ini. Oke, sekarang kita tes perekaman video saat low light menggunakan Poco N4 Pro. Ini di resolusi Full HD ya. Hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya langitnya udah gelap banget, tapi di sini masih agak terang sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini hasil perekaman video. Ini kalau misalnya digerakkan sedikit tuh rasanya tuh getarannya kayak FPS drop gitu. Tuh. Oke. Jadi lebih disarankan kalau misalnya rekam saat malam, lebih disarankan still seperti ini menggunakan tripod. Kalau mau dibawa gerak ya hasilnya ya kayak gini kurang lebih. Agak getar-getar. Dan untuk detail ketajaman menurun sih dibandingkan saat siang hari. Oke. Untuk detailnya menurun. Oke. Cuma noise-nya ini udah berasa mengganggu ya. Udah kelihatan lah. Kurang lebih seperti ini kalau saya dibawa gerak saat low light ya videonya. Oke, sekarang kita tes perekaman video saat low light. Hasilnya seperti ini. Ini di resolusi Full HD juga ya. Oke, ini kamera depannya begini. Hasilnya menurut saya lebih bagus daripada kamera belakang ya saat low lightnya. Ini masih detailnya masih oke. Dan kalau misalnya dibawa gerak ini getarannya nggak separah kamera belakang. Ini masih bisa dilihat, masih oke lah. Nah, cuman ya noise-nya emang udah keras sih. Oke, di belakang itu sebenarnya udah lebih gelap daripada yang terlihat di layar handphone ya, layar video ini. Ini di video langitnya masih agak terang, padahal di belakang udah gelap banget. Jadi ada sedikit kenaikan exposure di sini. Ya kurang lebih seperti itu sih hasil perekaman videonya.
Oke, kurang lebih seperti itu hasil tes kamera Poco M4 Pro. Overall ini bagus banget, terutama untuk foto. Semua fitur hasilnya bagus. Nah, kekurangannya ada di video. Efek stabilizer videonya kurang nyaman dilihat, apalagi saat low light atau kondisi kurang cahaya. Noise-nya lumayan mengganggu dan efek stabilizernya bikin gambar jadi bergelombang. Oke, tetap luar biasa Poco bisa mengeluarkan handphone dengan kualitas kamera sebagus ini. Sekian dulu info yang bisa saya share tentang kamera handphone Poco M4 Pro. Semoga videonya berguna buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.